Oke, kalau begitu Ibu ingin menanyakan kembali bagaimana kesiapannya anak-anak sekalian untuk mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Apakah anak-anak siap untuk mengikuti kegiatan kita pada hari ini? Siap, Ibu. Oke, kalau begitu Ibu juga akan menegaskan kembali bahwa tujuan bimbingan kelompok ini diadakan supaya bisa memandirikan kalian dalam menemukan dan memecahkan masalah-masalah kalian sendiri. Jadi di dalam bimbingan kelompok ini kita kan ada norma-norma ataupun ada asas-asas, ada asas kesukarelaan, ada asas kerahasiaan juga dan keterbukaan. Nah, jadi di asas kerahasiaan itu kita harus saling menjaga rahasia satu sama lain sesama anggota kelompok, karena tidak ada yang boleh tahu apapun yang ada di dalam kegiatan kita kali ini kecuali anggota kelompok ini. Terus kalian, Ibu juga berharap kalian berpartisipasi aktif dalam kegiatan kali ini. Nah, kalau begitu siapa di sini yang tahu definisi dari kepercayaan diri? Tidak tahu, Bu. Tidak tahu kalau definisinya, tapi kayak Apa itu? ada sedikit mungkin kayak gambaran itu kayak rasa percaya kepada diri sendiri, entah itu kayak gambarannya itu tuh kayak berani tampil di depan umum banyak orang. Percaya pada potensi diri, misal kalau dia bakat olahraga atau bakat badminton, dia lebih kembangkan ikut-ikut lomba badminton seperti itu. Betul sekali yang dibilang Naalia, kalau kepercayaan diri itu bagaimana kita percaya kepada diri kita sendiri, kita bisa melakukan apapun dengan kehendak diri kita sendiri. Jadi kita lebih bebas dalam melakukan apapun tanpa ada intervensi dari orang lain. Nah, berdasarkan AKPD yang Ibu sebarkan dulu, ternyata banyak sekali siswa-siswa di sini yang belum bisa meningkatkan kepercayaan dirinya, apalagi mereka ini banyak yang kurang percaya diri berbicara di depan umum. Ini bukan berarti kalian yang di sini kurang percaya diri dalam berbicara di depan umum ya, tapi kalian diberi kesempatan untuk mencegah hal tersebut terjadi kepada dirinya kalian. Jadi kalau gitu Ibu ada kegiatan ataupun bisa bilang games untuk kegiatan kita pada kali ini, namanya itu kertas afirmasi. Nah, nanti di sini ada 3 kertas yang sudah Ibu buat. Nanti kalian gilir kertas ini ke temannya kalian, 3 kertas ini. Nanti ada musik yang akan Ibu putar. Nah, ketika musik terputar, kalian harus menggilirnya sampai tergilir terus. Nah, ketika musiknya di stop, maka orang yang mendapatkan kertas ini akan memilih salah satu dari 3 kertas ini dan membukanya. Di sini ada tulisannya itu, aku hebat, aku pintar, dan aku kuat. Nah, ketika kalian mendapatkan misalnya aku kuat, kalian harus menceritakan pengalaman kalian ataupun apa yang pernah kalian alami sehingga kalian merasa, oh saya kuat di dalam situasi tersebut. Bagaimana teman-teman? Paham? Paham, Bu. Oke, kita mulai dari sini ya. 1, 2, 3. Oke. Nanti bakalan dapat gilirannya Alia sendiri. Silakan dibuka. Wow.
Nah, kan kalian sudah mendapatkan kertasnya masing-masing kecuali Alia. Jadi ibu mau dari siapa yang mau? Ayo Bu. Kalau dahulu. Siapa? Saya perlu. Lila. Lila dapatnya apa? Aku kuat buat. Bayarnya baru tidak kuat. Saya dapatnya aku kuat bu. Ini saya ceritakan ya bagaimana kalau Iya. Bagaimana situasi di mana Lira merasa kuat? Sepengalaman Lira. Baik ibu, jadi di sini saya dapat yang aku kuat bu. Jadi saya akan menceritakan pengalaman di mana saya merasa bahwa saya kuat, kan bu. Nah jadi saya ini termasuk orang yang sedikit lemah dalam hal fisik. Saya bisa dibilang lemah bu, karena ada beberapa penyakit yang kemudian bu. Tapi bu, saya ini merasa kuat karena saya bisa mengikuti kegiatan yang berat-berat bu. Kayak misalnya di pramuka itu bu, orang tua saya kayak sangat dilarang karena dia tahu kalau di pramuka itu keras bu. Tapi kenyataannya dari kelas 7 SMP sampai sekarang bu, saya masih ikut pramuka itu dan belum pernah fisik saya ini belum pernah tumbang gara-gara kegiatan yang berat-berat itu bu. Kemudian saya mengikuti juga OSIS dan sangat aktif di situ bu. Saya juga tidak pernah tumbang gara-gara hal-hal seperti itu bu. Jadi saya merasa bahwa saya bangga terhadap diri saya karena saya bisa kuat menghadapi semua itu bu. Terutama saya sangat bangga kepada fisik saya karena selama ini saya tahu penyakit saya parah, akan tetapi saya tetap bisa mengikuti semua kegiatan tanpa ada tumbang sedikit pun, kecuali memang ya kalau sedang pergantian musim baru saya kumat sakitnya gitu bu. Oke, sudah selesai? Iya bu. Oke, baik. Kita apresiasi dulu kepada Lira karena dia sudah kuat dalam menghadapi berbagai banyak kegiatan yang ia lakukan. Jadi Lira ini banyak sekali kegiatan yang ia lakukan di sekolah. Namun Lira merasa bahwa fisiknya ini lemah, tetapi dia terbukti kuat karena dia mampu menjalani kegiatan-kegiatan tersebut tanpa tumbang sedikit pun. Nah, kalau begitu siapa lagi yang mau menceritakan? Saya Bu. Oke, ayo. Saya mendapat aku hebat Bu. Jadi pernah suatu hari saya itu kan kalau di kelas kita ada jadwal piket membersihkan Bu. Ya. Dan pada saat itu saya datang pagi-pagi tapi teman-teman piket saya belum ada yang datang Bu. Jadi sementara itu kan semuanya harus dibersihkan, kursinya harus diangkat dulu ke atas meja untuk dibersihkan kelas itu. Dan pada saat itu teman-teman saya tidak ada semuanya Bu yang datang yang piket. Alhasil saya sendiri Bu yang membersihkannya semuanya. Jadi saya di situ merasa saya hebat sudah membersihkan satu kelas itu sendirian Bu. Baik, itu tadi dari Na Ayu. Ibu juga apresiasi sekali sama Na Ayu. Kita berikan apresiasi dulu kepada Ayu. Karena Ayu sudah bisa membersihkan kelas itu terbilang lumayan besar ya untuk satu orang yang membersihkan itu, karena pasti akan banyak sekali sampah-sampah yang ada di dalamnya dan juga kursi-kursi dan meja-mejanya pasti tidak teratur, dan Mbak Ayu bisa menyelesaikan itu dan membersihkan kelasnya dengan baik dan dengan sendirinya. Oke, kalau begitu kita ke Ania. Kalau saya Bu dapat aku pintar. Nah, kondisi di mana saya itu merasa pintar ketika saya mampu berbagi apa yang saya tahu kepada orang-orang Bu. Karena sebenarnya saya itu tidak percaya diri Bu, karena saya itu tidak menganggap diri saya pintar. Jadi ketika saya mampu untuk berbagi informasi yang saya tahu kepada orang yang tidak tahu,
disitulah saya merasa bahwa ternyata saya pintar, Ibu. Gitu saja, Bu. Oke, baik. Berarti Nak Ania ini merasa bahwa Nak Ania ini tidak pintar, tetapi ketika ada orang yang tidak mengetahui sesuatu, Nak Ania bisa menjelaskannya secara rinci dan Nak Ania tahu akan hal itu. Berarti kalau begitu Nak Ania ini termasuk orang yang pintar, karena Nak Ania ada tahu beberapa tentang Nak Ania tahu yang orang lain tidak tahu, begitu. Pengalaman-pengalaman yang diberikan dan diceritakan oleh Ania, Ayu, dan juga Lira. Nah, kan Alia ini tidak dapat kertasnya, jadi Ibu ingin Alia menyimpulkan apa yang Alia bisa petik ataupun apa yang Alia bisa simpulkan dari pengalaman-pengalaman teman-temannya. Baik, Ibu. Kesimpulan yang bisa saya dapatkan yaitu terkadang asumsi terhadap diri kita itu tidak sepenuhnya atau dibilang tidak salah, Ibu. Jadi ada sisi lain dari yang mungkin kita tidak asumsikan dari diri kita, tapi ternyata kita bisa. Ya, jadi kesederhananya rasa percaya diri itu muncul akibat dari asumsinya diri kita, percaya atau tidak percaya kepada diri kita sendiri. Nah, tapi ada kalanya kita tidak percaya diri, tapi setelah dilakukan ternyata hasilnya bisa, dan itu lebih mengubah lagi asumsi terhadap diri sendiri yang dari tidak bisa menjadi bisa. Ya, jadi itu dari saya. Baik, terima kasih Alia atas kesimpulannya. Karena sudah hampir 45 menit, jadi Ibu sebelum menutup ini, Ibu ingin satu orang untuk merefleksikan apa saja yang bisa diambil dari kegiatan kita pada hari ini. Mungkin dari Nak Ania bisa? Terima kasih, Bu. Jadi yang saya dapat dari kegiatan ini bahwa hal-hal yang dibilang yang menurut kita tidak percaya diri, ternyata ada sisi lain di mana hal itu membuat kita percaya diri, Bu. Dan jangan memandang bahwa selama hidup kita itu tidak pernah kita tidak percaya diri. Itu saja, Bu, dari saya. Oke, baik, terima kasih Nak Ania. Ibu juga ingin mengapresiasi kalian semua karena sudah bisa berbicara di depan umum. Maksudnya kalian sudah bisa berbicara dan menceritakan pengalaman kalian di depan ibu dan di depan anggota-anggota kelompok ini. Jadi kalau begitu sebelum kita tutup, kita berdoa. Doa selesai. Oke, Ibu memohon maaf apabila ada kata-kata Ibu yang menyakitkan atau menyinggung hati kalian selama kegiatan pada hari ini. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Doa